Ya pemirsa, sebelum saya memulai dialog malam hari ini, kita lihat terlebih dahulu ini fakta dan data kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan suaminya, di mana diketahui berdasarkan pengakuan dari Jody atau Tubagus Jody ini, sopir Vanessa Angel kepada polisi, ia mengaku kelelahan dan mengantuk. Tapi ia juga mengaku bermain ponsel saat menyetir mobil. Bahkan ia juga mengaku bahwa mengendarai mobil tersebut di atas kecepatan 100 km per jam. Tiga fakta atau pengakuan ini memang sudah disampaikan oleh Jody. Bahkan Jody juga mengatakan memang benar ia mengunggah rekaman perjalanannya sebelum kecelakaan melalui akun Instagramnya. Jadi ia juga membenarkan apa yang saat ini sudah diperbincangkan oleh masyarakat mengenai postingan Instastory yang ia unggah. Nah, kalau kita melihat secara aspek hukum atau juga pasal-pasal yang mungkin bisa menjerat Jody jika memang terbukti lalai, ini dia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 termaktub dalam pasal 310 di mana apabila pengemudi lalai mengakibatkan kecelakaan dengan kerusakan kendaraan atau barang bisa dipidana penjara ini maksimal 6 bulan dan denda paling banyak 1 juta. Ini jikalau merujuk ke pasal 310 atau 310. Dan di poin 2 dikatakan bahwa pengemudi yang lalai mengakibatkan korban alami luka ringan dan kerusakan kendaraan ini juga ada ganjarannya, penjara maksimal 1 tahun dan juga denda maksimal 2 juta. Dan kemudian untuk pengemudi yang lalai mengakibatkan kecelakaan dengan luka berat, maksimal penjara ini 5 tahun dan apabila menyebabkan korbannya meninggal dunia, ini penjara maksimal 6 tahun dan denda 12 juta. Sekiranya itu dia untuk pasal 310. Kalau di pasal 311 ini juga dikatakan kalau bagi pengendara yang mengemudi membahayakan nyawa, ini juga ada ganjarannya bagi pengemudi yang berkendara dengan cara yang dapat membahayakan bahkan juga menimbulkan kerusakan, bahkan untuk pengemudi yang dengan sengaja membahayakan nyawa penumpang hingga mengakibatkan luka ringan maupun luka berat hingga menghilangkan nyawa. Itu merupakan pantauan atau mungkin sudut pandang yang umum untuk Jody sebagai supir Vanessa Angel. Saat ini memang itu belum diputuskan karena proses pemeriksaan ini masih berlangsung. Jody pun masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dan aparat kepolisian atau penyidik pun belum menentukan status Jody apakah tersangka atau tidak. Tapi kita akan berbicara mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan dialamatkan untuk Jody. Sudah hadir di sini. Selamat malam, assalamualaikum di sini Pak Kudri Sitompul. Waalaikumsalam, selamat Ya, malam. pakar hukum pidana kita, Pak Kudri. Nanti kita juga akan berbincang dengan aparat kepolisian yang sudah siap saya gali karena Jody akhirnya sudah mengaku ya untuk 3 poin tadi mengenai kecepatan kendaraan, menggunakan ponsel dan lain-lain. Langsung saja saya sapa. Di sini sudah tersambung dengan AKBP Didit Bambang Wibowo, Wadir Lantas Polda Jatim. Selamat malam Pak Didit. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak. Pak Didit, boleh Pak diceritakan Pak kembali Pak, karena di sini masyarakat pastinya sedang menunggu-nunggu informasi. Apa sih yang disampaikan oleh Jody sendiri? Benar kalau ia mengaku berkendara dengan kecepatan tinggi, menggunakan ponsel, begitukah Pak? Pertama kami sampaikan di sini. Pertama, Dirlantas Polda Jatim turut berduka cita kepada keluarga besar almarhum maupun almarhumah. Upaya yang pertama dilakukan adalah kita melakukan konseling dulu. Kita melakukan asesmen terhadap kondisi korban yang sekarang ada 3 orang, baik anak maupun babysitter dan drivernya. Drivernya sekarang kami sudah melakukan pendalaman dengan saksi-saksi, kemudian kami kumpulkan fakta-fakta, dan dapat kami informasikan juga kepada publik di sini bahwasannya rombongan pada saat itu dari Jakarta jam 5 tujuan ke Surabaya, diperkirakan di kilometer 672, tepatnya jam 12.30 terjadilah kecelakaan tersebut.
Dan kami informasikan juga kondisi kecelakaan ini mengalami kerusakan diperkirakan 85% sampai 90% di bagian kiri mengalami titik bentur pada dinding pembatas tol di sebelah kiri yang mengakibatkan almarhum Bapak Jody ini mengalami meninggal dunia. Kemudian Ibu Vanessa dalam hal ini terlempar dengan anaknya, dan anaknya alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat dan dibantu oleh masyarakat. Dan yang kami lakukan sekarang bagaimana proses pemulihan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk persangkaan pasal, saya mohon waktu dulu karena kami dengan tim mengumpulkan fakta-fakta hukum dan informasi dari beberapa saksi dan alat bukti yang kami cari. Terima kasih. Baik Pak, tapi sebenarnya Jody ini tahu nggak sih Pak, kalau dia katakan iya berkendara dengan kecepatan di atas 100 km per jam, tapi persisnya berapa Pak? 150, 190, itu bagaimana Pak? Belum dapat kami sampaikan di sini ya Mbak, karena kami masih dalam melakukan pendalaman. Apabila nanti fakta-fakta itu sudah kami dapatkan, tentunya kami akan sampaikan ke publik. Tapi kalau main handphone itu memang diakui Jody ya Pak ya? Kami tidak menyampaikan pengakuan, kami masih melakukan pemeriksaan. Apabila nanti fakta itu kami temukan, kami akan sampaikan. Kan banyak informasi di media sosial dan sebagainya. Kami tidak mau tergiring dengan diksi yang ada di beberapa media sosial ataupun informasi-informasi lain, karena sifatnya hukum ini adalah perbuatan melawan hukumnya harus kita buktikan, fakta-fakta hukumnya harus kita buktikan. Baik Pak, kalau dari hasil olah TKP itu kan secara gamblang aparat kepolisian melakukan konferensi pers, dikatakan tidak ditemukan bekas mengerem. Hal ini juga sudah dikonfirmasi Pak kepada Jody sendiri. Kemarin pada saat kejadian Mbak, ya, yang kami lakukan adalah pemulihan kondisi. Jadi pemulihan kondisi baik Jody sendiri, babysitter-nya, anaknya, agar kondisi traumanya itu kembali dulu. Apabila kondisinya sudah kembali pulih, maka kami akan melakukan pemeriksaan. Tapi tentunya pada saat itu kami tidak melakukan pemeriksaan, kami melakukan pendampingan dengan tim dari kesehatan, baik dari Rumah Sakit Polda Jatim. Baik, ya Pak ditahan dulu ya Pak Didit, mungkin saya ke Pak Kudri dulu. Pak Kudri, ini mungkin menjadi edukasi yang baik kepada masyarakat, karena sebelum polisi memvonis menetapkan status, posisi Jody ini sudah ditersangkakan. Sementara aparat kepolisian sebentar, nggak bisa juga seperti itu. Harus mendengar pengakuan dari seorang Jody sendiri. Apakah memang dalam hukum sendiri untuk sopir yang memang menyetir tapi ternyata ada korban pun azas praduga tak bersalah dikedepankan Pak? Iya, pertama-tama perlu diluruskan dulu ya istilah pengakuan. Ya. Sekarang di hukum acara pidana kita itu kita tidak kenal terminologi pengakuan. Itu adalah keterangan ya. Jadi mungkin awam itu ya ini kan pengakuan, tapi maksudnya keterangan ya. Nah kalau pengakuan itu kan cenderung bahwa dia mengakui gitu ya. Jadi ini kita bilang keterangan. Nah untuk menetapkan seseorang jadi tersangka tentu kan minimal harus ada 2 alat bukti. Ya, jadi kalau kita dengar dari keterangannya Pak Kasat Lantas ini belum diadakan Wadir Lantas. Wadir Lantas ya. Belum dilakukan pro justisia ya. Jadi itu belum ada tindakan untuk pemeriksaan secara pidana. Ya. Jadi masih dalam proses asesmen. Bukan ya, ini bukan bukan. Ya ini kan masih di kesehatannya dipulihkan. Dengan maksud begini, kalau orang dalam keadaan jiwanya terguncang atau ini tentu kan dia tidak bisa memberikan keterangan dengan bebas ya. Jadi khawatirnya kalaupun misalnya sekarang ini kan gitu kan katakanlah dilakukan penindakan pro justisia itu kan nanti dia kalau ditanya dalam keadaan sehat ya dia tidak sehat gitu ya. Jadi saya kira ini dikumpulkan. Tapi kan tadi Caca bilang kemungkinan. Saya kira kemungkinannya tadi sudah ditayangkan, tapi juga mungkin juga
ada undang-undang pidana yang lain, ya misalnya itu kan bisa menunjuk ke KUHP sebagai tindak pidana umum, karena kan undang-undang lalu lintas ini adalah tindak pidana khusus ya, spesialis gitu ya nanti. Nah kita juga, tapi kita tidak berharap ya ada undang-undang yang lain ya, karena di dalam medsos ini kan banyak suara-suara apakah ini melibat ini kan narkoba atau apa gitu ya. Nah, terus mengenai undang-undang ITE segala ya mencari. Jadi saya kira ini karena ini edukasi ya, saya kira kita kan tidak mau menghakimi pengemudi, karena ini kalau ini dianggap musibah, ini kan dianggap musibah. Tetapi memang yang terpenting lagi kepada publik ya ini mengenai aturan-aturan atau rambu-rambu lalu lintas mengenai yang ditentukan itu harus diperhatikan.